Stop. Jangan buru-buru beli asuransi sebelum nonton video ini. Salah beli asuransi bisa menyebabkan trauma, kerugian material, dan imaterial. Kalau kamu lagi nyari asuransi tapi ragu atau takut, video ini cocok banget buat kamu. Makanya tonton video ini sampai habis ya, supaya kamu bisa cari asuransi yang tepat buat keluarga kamu tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang orang lain sering lakukan. Sebelumnya kenalin, nama saya Yeskiel Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Beli asuransi itu mudah. Beli asuransi yang tepat tidak semudah itu. Makanya di video kali ini saya akan ngejelasin 5 kesalahan yang sering orang lakukan dan gimana caranya supaya kamu terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Pastiin kamu subscribe ke channel ini supaya kamu gak ketinggalan info-info menarik seputar asuransi dan finansial lainnya ya. Kesalahan pertama yang orang paling sering lakukan adalah menganggap remeh kebutuhan asuransi mereka. Seringkali orang hanya membeli asuransi dengan alasan pengen punya asuransi. Mereka nggak mempertimbangkan kebutuhannya di masa depan. Bahkan nggak sedikit orang yang menyerahkan seluruh masa depannya ke agennya. Mereka nggak tahu mereka beli apa, cuma bilang sama agennya, "Lo aturin aja deh yang bagus gimana." Nah, supaya kamu terhindar dari masalah ini, pastiin kamu cek kebutuhan dan kondisi keuangan kamu. Rencanain juga masa depan seperti apa yang mungkin terjadi sama keluarga kamu. Apakah anak akan sekolah atau nantinya kamu harus mengurusi orang tua. Kamu juga bisa cari pertolongan ke financial advisor atau ngecek kalkulator-kalkulator investasi atau perhitungan masa depan yang banyak tersebar di internet. Pastiin kalian tahu betul kebutuhan asuransi kalian. Karena kesalahan pertama ini sebenarnya bisa banget dihindari kalau kita menghindari juga kesalahan yang kedua. Yaitu membeli asuransi terfokus hanya kepada uang atau premi yang murah. Tidak semua asuransi murah itu murahan. Tapi ada pepatah yang mengatakan ada uang, ada barang. Dan ini juga berlaku sama asuransi. Asuransi yang preminya lebih mahal biasanya menawarkan manfaat yang lebih dibanding asuransi yang lebih murah. Bukan berarti kamu harus beli asuransi yang mahal juga ya. Tapi pastiin semua manfaat dari asuransi itu udah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kamu. Fokuslah pada nilai asuransi itu sendiri. Pertimbangin semua keuntungan masa depannya dan pastikan perusahaan yang kalian beli asuransinya memiliki kekuatan finansial yang baik. Kamu pasti nggak pengen kan beli asuransi di perusahaan yang nantinya bangkrut. Bandingkan asuransi berdasarkan manfaat, pengecualian, dan syarat-syaratnya. Pastikan asuransi yang kalian beli pantas dibanderol dengan harga tersebut. Kesalahan yang ketiga yang paling fatal adalah tidak mau membaca atau mengerti polis asuransinya. Menurut saya kesalahan ini adalah yang paling fatal. Karena mereka biasanya baru sadar di saat-saat mereka sangat membutuhkan asuransi, tapi asuransinya nggak bisa digunakan karena mereka salah mengerti dari manfaat atau cara menggunakan asuransi tersebut. Saya juga awalnya males baca buku polis yang tebel banget. Tapi dari pengalaman pribadi dan testimoni banyak orang di internet, ketidakpahaman inilah yang paling merugikan keluarga kita. Pastiin kamu luangin waktu untuk baca seluruh polis kamu catat semua yang kamu nggak ngerti, abis itu tanyain sama agen kamu. Pastiin kamu ngerti gimana cara kerja asuransi, apa aja pengecualiannya, manfaatnya, gimana cara klaimnya. Supaya kamu tetap bisa ngerasa tenang walaupun kamu lagi kena musibah. Kesalahan yang keempat adalah tidak membandingkan asuransi saat membelinya. Banyak banget orang yang langsung main tanda tangan aja pas ditawarin asuransi tanpa ngerti apa yang mereka beli dan manfaat apa yang mereka akan terima. Amsal Raja Salomo mengingatkan kita bahwa kalau kita banyak pertimbangan atau banyak penasehat, maka semuanya akan lancar. Makanya di sini kalian juga harus membanding-bandingkan dan juga banyak tanya ke teman-teman yang udah punya asuransi atau teman kamu yang agen asuransi. Coba kamu bandingkan minimal 3-5 asuransi yang udah cocok untuk kebutuhan kamu sehingga kamu bisa tahu
keuntungan dan kelebihan dari masing-masing produk. Oh iya, kalau kamu mau spreadsheet yang saya gunakan waktu dulu saya ngebandingin asuransi, linknya ada di deskripsi ya. Siapa tahu spreadsheet ini bisa ngebantu kamu mencari asuransi yang tepat dan membandingkannya dengan mudah. Sebelum kita ngomongin kesalahan yang terakhir, bantu like dong video ini supaya video ini juga bisa tersebar dan orang-orang yang kayak kamu yang lagi nyari asuransi juga bisa terbantu. Terima kasih ya kamu udah bantuin nge-like. Nah, kesalahan yang terakhir dan yang paling fatal adalah menunda-nunda beli asuransi. Iya, saya ngomong sama kamu, Pak. Jangan ditunda, Pak, beli asuransinya. Menunda beli asuransi bisa bikin keluarga kamu tidak terlindungi. Preminya juga akan semakin mahal seiring berjalannya usia. Dan bisa jadi kamu nggak bisa diasuransikan karena kondisi kesehatan atau umur. Kamu nggak perlu tergesa-gesa dalam beli asuransi, tapi pastiin kamu punya deadline. Saya saranin kamu atur deadline-nya maksimal 7 bulan sebelum kamu ulang tahun. Misalkan kamu ulang tahun di bulan Desember, jadi kamu harus beli asuransi sebelum bulan Mei. Karena kenaikan premi asuransi itu dimulai dari 6 bulan sebelum kamu ulang tahun. Jadi dengan deadline 7 bulan, kamu setidaknya punya 1 bulan untuk melakukan proses pembelian asuransi. Dan kamu harus ingat bahwa asuransi itu nggak bisa langsung digunakan. Ada yang namanya masa tunggu yang harus kita lewatin. Jadi pastiin kamu nggak tergesa-gesa tapi juga nggak nunda-nunda ya dalam membeli asuransi. Itu dia 5 kesalahan yang sering orang lakukan saat membeli asuransi. Semoga kamu yang menonton video ini sampai terakhir terhindar ya dari kesalahan-kesalahan itu. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut soal gimana sih caranya beli asuransi, klik video saya yang di sini ya. Terima kasih udah nonton. Nama saya Yazkiel Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.